Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyyatan. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah likulli ajalin kitab yamhu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab. Wa kadzalika misli inzalil kutub. Wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi. Anjalna nurono ingsun ing Quran. Ayat Quran tegese nurono ingsun ing Quran tak turono hukman hale merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lughat Arab. Hukman hale rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab. Bilughatil Arabi kelawan lughat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Quran. Kowe gawe keputusan bena nasi antarane manusa. Wala ini tabak salah nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en biro-biro wono sune kufar. Ayat kufari tegese biro-biro wong kafir. Fima ing dalam perkara yatuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma. Min latihim sangking agamane kufar. Fardon ing dalem parilane utawa pengandeane. Andekan kowe nuruti wong kafir iku bak damaja. Sausé yang teko pemaka isironal ini saking pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid. Malah ora ana iku sira Muhammad minawa saking Allah. Mi waliin utawi wong kang nulungi. Utawi min zaidatun zaidah enal sing tegese wong sing nulungi wala wakin lan ora wong sing jogo. Wala wakin lan ora ana sing jogo. Mingki balika saking arai sira Muhammad. Mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa. Wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad. Ing nabi dicemooh dikasrotin nisa iklan akeh wong wedok utawa akeh bojo. Apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman utus sapa rusulan ing rasul min qablika saking sedulur sira Muhammad. Wajah lan gawe sapa ingsun lagum maring para rusul ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun awladan sing pira-pira anak wa anta alaihi sira Muhammad umislum sepadane rusul sing ningkop dika wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggum saking para rusul ayat yang utawi yen to utawa yen to lengkap sapa rasul di ayat sing lan siji ayat utawa lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine Allah. Li ana umron sak meneh para rasul ku abidun ku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh. Likul li ajalin kita likul li ajalin tetap kedue saben-saben kejadian di mana mudah ketika kejadiannya peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, waktu tumibane. Maksudun kejadian tulis yang dalam kitab, apa tak dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus apa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya tak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wa yusbitu lan netepno sapa Allah. Ditakfiti lawan takfir wa yusbitu wa tasbiti lan takfir wa yusabbitu dadi mayasa wa yusabbit sebagian kira wa tasbiti lan takfir wa yusabbit fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa ma yasa wa yusbitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya saurang ketano sapa wa ing manal ahkam sing beraturan hukum wa ghairi hadani ahkam. Wa indahu lani kono ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catatan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa dasare kitab atau matere kitab induke kitab Allah dirupane asal. Layak takoya kang ora dadi robak minggu sanging asal ose ana apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu tulis sapa Allah wa fil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ilmunune in asartiyah fi ma'lumatika ngedomnon asartiyahin fi ma dalam ma'lumatika ingkang ditambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe lagi ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan lagi rupane nal ada sange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar kita jawab syarat mahfuzun dan buang pada epal amru dohirun itu jadi jelas Muhammad urusannya jadi jelas. Awana tawar bayar nakal kau mata nak unsur kak nisiro. Kau belas arti bihim sedurungnya nyekso ning kufar. Faina ma alaika mau among kau ibu yang ngatasi siro Muhammad al-Balagu te nyampe no. La alaika orang ibu yang ngatasi Muhammad opo ilah tabligu kecuali nyampe. Tapi ilah tabligu kecuali nyampe no. Pakot yang nyampe rontok. Wa alena iku ing atase ingsun apa alkitab putih kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar mulai namaring kita. Paru jadi mongko malah ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah. Anna nasil ardos. Anna ing sak temne kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsiku tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nangku sudah ngurangi ingsun dari arat min atrofia saking sisi-sisine arat. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakti kelan kemenangan alam Nabi yang atas kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yaqumu hukumi sapa Allah bil khalqi ing dalem aku ya Allah dimarang perkara ya sak kang retak sapa Allah iman. Lam akibat orang kang tentang mujud laro dan ketika orang kang tentang mujud dia hukmehi maring keputusannya Allah atau ketentuannya Allah bahwa Allah Ta'ala kitab dan sing cepat mitake waktu mandoran teman-teman rekod doyo kepala dina wong akeh mung kang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat kama makaru kaya oleh rekod doyo sapa kufar jika ini sira Muhammad. Falillahil makru jami'a. Falillahi mongko iku kagungane Allah taratan al makru utawi waletane rekodo yo jami'an halis kabiyane. Tawale ale ora ana apa makru mongko rekadayane kufar iku kamakrihi kaya rekodayane Allah. Di ana ukurana satane Allah taala ya alamu bersa sapa Allah maing apa wae takdiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaqud dulaha jazaaha fayu'iddu kata niku fa'at fayu'iddu fayu'iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin fayu'iddu mongko nyediakno sapa wa ta'ala laha maring kula nafsin jazaaha ing piwalese kula nafsin wa hadza kali iki wa jazaaha iku al-makru iku rekodo ya kulo wis kabeh makru li'annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li'annahu li'annal makruh ya'ti taqwa makruhim ing kufar utawa li'annahu qur'an ta'ala wa ta'ala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelan makruh min haitsu la yashurun sanging sekiranya ora ngerti sapa kufar wa ta'ala lan bakal ngerti sapa al-kafir wong kafir amradu de perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al-kafir wal jinsu jinise wong kafir wa fi qira'atin al-kufar wa ta'alamul kufaru liman ubadda liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa badari uti akibat sing terpuji ail akibat tegese akibat al-mahmumu dan kang den puji sidaril akhirat ing dalam omah akhirat omah sing engko alarum ana to tai akibat mahmuda kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sadilan berapa sahabat Nabi. Waya kuru lan ngucap sapa alladzina wa ngake kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang jeneng. Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kapan untuk sokok bilai Allah apane syahidan apane kesaksian ini antara musuh. Wa bainakum lan antarane sira kabeh. Wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ala siki ing atase bendere ingsun. Wa man lan wong
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab Allah. Rupane ning mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara mukmine wong Nasrani. Mun kula terang nggih istilah perlahan nggih. Ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu itu ahwa. Terus kalau ilmu itu cara takrif teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti nafsu tausul ya. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan. Dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebut cerita nih, kalau nabi Daud mungkin. Berbujunya akeh, jadi nabi tugasnya tukang cerita, tukang cerita. Jadi yang enak. Karena kitab Jabur itu hanya al-qisas wal ibar. Hanya ada cerita-cerita swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong kafir itu swarga. Swarga bisa jadi akeh, sombong hidup, pokoke sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya zina. Tepaan zina ini zina muhsan. Zina yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Dirajam itu untuk waktu nanti mati. Kepakuan, Yahudi mentang. Orang-orang boleh tahu orang itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk diusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Nah, sebelum bantah-bantah, tokoh-tokoh Yahudi yang pinter Taurat itu disuap sampai yang dua kasus. Supaya nak kita tahu Muhammad, nak tahu Muhammad, untuk nak yang Taurat itu orang hukum rajam, orang hukum rajam. Disuap. Hasil akhirnya, tapi debat sampai ulama-ulama Yahudi yang pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Ngomongnya dari kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi naik model menutupi, model ketok tangannya mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digantikan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Boleh jangan ketok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum, aturan. Semua ini suku-suku protein yang kabeh disebut pengiran itu lah. Soalnya masalah motor itu yang paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaumul kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima adalah kok. Jadi dianggap hukumi diwerima kok. Jadi sing ekstrim betul. Nah Islam yang dari awal sekuler liberal ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya kayak terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jadi orang hukum sing ono terapi. Kan cepat usir. Nah, nak kiai sing nakalan ada gulon, nakalan tapi ngalim itu gampang. Wah itu orang hukumnya pengiran maling ketok tangan ini. Nah, di dalam pengiran orang wajib no kiai ketok tangan. Sing wajib itu pemimpin legal. Gitu cara tadi pejabat negara. Lalu pejabat negara yang melakukannya kiai ini orang betul. Soalnya orang tidak ketok. Mungkin kiai pegawai pengandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita susahnya jadi ulama. Ada kok mikir fatwa kan. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama rakyat 7 berdebat karena si nyangoni. Jadi ulama rakyat satu nyoronan. Sinaunya keselan, debatnya sensitif, urusan maling. Jadi begini maling, jadi para kiai, bukan kiai tak mendapatkan rasio, berumang tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim tersinggung barang, meneng-nengan barang. Barang wis putus, negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya, kita ngoten iku nanti tinggi kok kuwi ngoten. Kulo sinau debat dari mulai pun. Akhirnya itu CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni. Ada 40 atau 30% Muslim Syiah. Ada sekitar 20% itu Kristen, Nasrani. Sehingga di Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen. Terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa, pokoknya bangsa keamanan itu. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi berdasar job nih. Gak namanya beberapa ngaji nasihat ini. Kalau ini udah tidak ngaji profesional ya. Soalnya peraturan itu dibakar. Itu sama narapara suatu melalui dari tahun Quran dan hanya bakat itu juga orang wasariku itu fakta ulama belum rakyat itu orang nah orang kafir tenang boleh hukum sing enak-enak tok tentang suatu nerok berarti iman separuh orang iman apa separuh lalu ulama Libanon gitu karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Bukan tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim itu tenang ya, kita untuk panap. Jadi nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Untuk inti negara yang apa keamanan. Jadi mirip Indonesia dicek. Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan sing Adrianus semua golongan itu Martin bagian duit. Jadi ini cerita ulama Libanon itu apa? Ulama apa yang itu dia kan kudu merujuk orang hadis waktu fatwa sekolah ada berapa negara yang negara nganggo konstitusi undang-undang negara jadi belum lama harus musyawarah tenanan juga negara tidak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama jenengan ulama dalan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tetapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok, ora kon eno sama aja mau melok, aku wong alim berarti status. Lah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum itu. Ini benar tenang.
Uang diponis diketok tangan itu. Pak, biar mulanya mau ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi apa sih dia dibuang tadi terus. Mereka ada hukum sensitif. Hampir hukum apa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya contoh Nabi dibantah. Jadi bantah nggak ada hikmah ya. Kalau mau cerita dengan sore blog dan lima mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari di situ udah nakal mulai wong nakal mulai di situ. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya pas selingkuh. Tak kok nek Nabi. Ya Rasulullah. Jenengan biar aturan hukum nak zina dirajam kesini kudu papat. Nah, anak bojo kula pas selingkuh boleh kesini papat sedeng wis ya Rasulullah. Jadi kita nyatakan dari kan Nabi, yo ora mesti kudu papat. Apa ngoten kok boleh kesini papat sedeng napa? Wis bar kula tetep kalah kok mesti ora apa. Nek papat kok bar. Boleh papat kok kangelan. Kemudian wae do kerja. Nah, kan Nabi nggak aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam, nak muson. Nak orang terbukti zina, sing nuduh kena hukum kodam. Jadi nggak ada pilihan. Jadi zina itu pada karo murtad. Ya, zina pada karo nopo murtad. Lalu kalau berita kok, Gus, cara dengan Islam liberal murtad nopo kodam. Biasanya kok aktivis tak takut kan vulgar. Dasar nganggur kan vulgar. Ya waktu nganggur ya sih, yang liberal yang nganggur, yang aktivis juga nganggur. Lopo bakal militer murtad itu sami kalian dino, sama-sama sensitif. Kue ngukumi rogen murtad, nak tepat ya rogen sing murtad, nak tepat sing ngukumi jadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepat kue nuduh rogen dino ya dirajam tenan. Nak ora tepat sing nuduh dikenai hukum kodam, hukum menu. Itu kudu dihukum, maksud paham ya? Lah hukum Islam itu begitu. Sehingga nanti ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil kok kon boleh seksi papat. Lah cepat ya. Dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe seksi papat, nek ora ya kowe tak hak dulu kok. Jadi kanjeng Nabi sing ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad nabi tenan lho ora terima kiai. Iya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan kau. Nabi ditantang. Oh ya hukum mari bantah-bantahan. Ya kan Nabi jadi sekali ini pernah sampai 3 kali. Al-Bayyinah wa illa tudda ala dzahri. Kudu diseksina ora ya. Kowe tak hak itu kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari hak. Wong kula ora tenang kok. Wong kula ora tenang. Tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, jadi ini ketok Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran ringan yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong itu pada kondisi yang Aisyah mesti ditanya. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an atau hilang. Terus ilian, terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Wal qawmisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin. Wa yadru an hal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin. Wal qawmisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minal shadiqin. Sehingga gak langsung pakai hukum qadha. Ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, beneran ngomong swarga neraka kan. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wawahi kowe ora tenan nak bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Nek wani sumpah, wawahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah yang kelima sumpah pocong. Kowe siap disambut bledek kena lanate pengiran nak kowe dorong. Mungkin ya Rasulullah kok siap disambut bledek. Wani, bareng sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam tujuannya sumpah yang sama. General itu kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wawahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kau siap sambil berdek nak kue gorong. Melayu itu bisa ramadi. Jadi mulai dia saya ingin sumpah kotor pemain untuk fitur non-mufurun. Paham? Dia sudah begitu. Artinya begini, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Mengkaji Nabi mau nanti diwarai si dinaman merujuk no Quran. Mengkaji Nabi yang dituruni Quran, diwarai merujuk no apa? Quran dari merujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piambak pergi haji ini. Barang ke perjalanan, ketika Nabi sholat dulu rata menurut rokaat, nomor. Jadi nomor rata, ya Rasulullah sholat nomor rokaat, sholat di mana rokaat. Jadi Nabi ya tenang, mulai sholat lalu rokaat. Zaman kotor populer aku sampai tenang kotor. Mau hukum nggak cuma nomor itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku lu ngomong, mulai. Alasannya nopo, kajian tidak nih, Nabi sing diturun di Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minas sholat. Jadi orang ayat ini khiftum ayat tinakumul ladina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayat tinakumul ladina kafar. Kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti, ya Rasulullah bapak tunang fi amrin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan umur biasa. Jadi masa cerita, betapa neraka hukum jangan. Jadi sahabat yang itu sering kan, ya Rasulullah. Tapi ini kan sekarang tidak ada insitum ayat tinakumul ladina kafarum tunang fi amrin. Sekarang aman. Sekali Nabi katanya, ya Umar, hari ini rusatun ada umur lainnya. Iki rukshoy pengeran di dia non yang pemaksu. Fak baru rukshoy tahunya. Buat tompo ya rukshoy pengeran. Umar, buatnya ganti Nabi. Kalau tetap esmah mawar, tapi segala terus. Kalau tetap sholat patang, rokaat. Terus ganti Nabi buka. Ganti Nabi jauh. Ya Umar, Yunawa ibu antuk taruh kosuhu, kama ibu antuk ta'aja ibu. Pengeran, ngekei rukshoy, ngekei dia. Kusen dan orang nompo. Kaya Allah seneng nak masuk no perkara dilakoni. Tapi nak perkara nomor saya pengiran itu kok. Wah, marah raman jemput kotor lah kotor. Lagi di sini anak kotor itu dibantah itu apa? Itu apa itu doa seneng sholat patang koran. Era umat saya ini cocok semua. Betul apa bantah? Konsolat waktu terakhir apa? Dia dibantah dari nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajib kue kerja itu kue nak orang nurut ya tersinggung karena kewajiban ditentang untuk majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan kan rutin gedang goreng lu pangan itu olehku. Ketika rutin menolak, kalau bukan seneng gedang goreng ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib qasar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qasar itu tidak disunatkan tapi wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora diwajib jalan. Wah, ora diwajib jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat ada Imam Syafi'i, tapi juga angkatan penggemar Abu Hanifah itu debat untuk penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah itu oleh Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama kasus Dawud Al-Zulmi ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman bukan sunnati faleta nopo. Nah, itu debat tersebut. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang nikah sampai wajib no. Uang di nafsu atau wajib no berjalan menang penggemar Hanafi. Jadi kotor rasa diwajib no wes. Nikah rasa diwajib no ya wes. Jangan orang mesum rasa diwajib no itu aku lah urusan pornografi tetap nopo. Modo kotor rasa diwajib no wes. Wes mah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi itu logika. Betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajak. Begitu juga masalah duit. Perkara, ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng itu cerita-cerita, uang sedekah itu nak sedekah di tempat pengiran, dulu masuk suwidit di rumah pengiran dari kasih Nabi. Di rumah pengiran nanti koyok uang dua ontor di rumah cilik gede-gede nanti jadi ontor gede. Begitu juga uang sedekah senajan atau takdir kan. Pak, itu di rumah pengiran nanti sebenarnya tak gunung ukur, jadi kena sedekah 10 itu, sebenarnya di rumah pengiran, sesuai jadi tak gunung apa. Suatu semenengah gue, ceritanya sing ngotot-ngotot seneng, cocok kepada. Dua Nabi mulai cerita, sing wajib zakat. Itu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara paksa terhitung mulai akhir tahun. Berintahan, mulai akhir diwajib-wajib loh, berintahan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat yang bisa-bisa yang nak iman belum merabayar. Kontoran dia belum merabayar. Sekarang penjaga pun bisa-bisa ketok aslinya, gak gendong. Buaran dipindah ketika Rasulullah wafat, dari khalifah di Abu. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara-perkara. Ya, itu perkara. Jadi orang-orang sejarah sahabat bangkan urusan dulu. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama dari khalifah apa masalahnya? Mereka tidak mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum mesti maling per. Nah, 2,5% kan umur itu diwakil dan akhirnya Abu Bakar kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem lopo. Wong tak penyerang Abu Bakar jadi khalifah di sana sahabat-sahabat. Abu Bakar Islam itu mau jadi ada di Islam. Malah saya sudah ada ini cerita betapa hukum di perkara. Ya Abu Bakar, Fakopo, mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban hakul pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asro Al-Basari Nabi dan 10 sahabat yang termasuk jatah buswargo untuk lisensi untuk soal. Di mana Abu Bakar? Ya Abu Bakar, saking satu qatilul qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qalu asamu minni dima'alum amwalum." Dia sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi, siapa saja yang sudah baca syahadat, asamu minni dima'alum wa amwalum. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Nah, Sayyidina Umar ya lucu, muridnya membantah atau jujur. Jadi dia kata ya, asamu minni dima'alum wa amwalum illa bil haqiqah. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata illa bil haqiqah itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amwalum. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bil haqiqah kecuali atas nama hak anfus binisbat ning isor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi pihak rujuknya kali. Nah, misalnya uang harus mau terjadat lah. Kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kita. Paham ya? Ilah pihak berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca zakat. Kalau bunuh orang
tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Dibunuh. Begitu juga masalah mal, kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar ngomong, Umar itu jujur, mengkata-kata kok nyebut no dalilnya itu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila fi haqiqah wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomane wa zakat hakul. Sudah kritik nomor, dia nama tentara. Maka dia dikongkon dari panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar itu tiang-tiang sing boten purun nopo zakat atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat tani ibu sedekah bumi atau orang antena yang melaku. Pokoknya gerak hukum malah melaku, paham ya? Gerak hukum malah melaku. Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal hukum itu memang berat sekali. Bukan berat seperti hukum itu detail. Mengenai kasus kita dengan kita itu semari perkara di hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kawin mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi itu kita di rombul. Itu oleh cara siang oleh. Mengenai nama atau yang ini tenang malam ke di lisensi kelon. Paham di lisensi nama? Mulanya dari kota-kota pulau yang Sunni, yang terkait Timur Tengah yang Sunni, kita sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus loh. Ini cerita aja kalau kita ya bodoh. Pulau orang lagi santri melodi aku ngempet ya Allah. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti karena perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bodoh. Jadi kali inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu kalau madzhab paling benar saling mengenal ya nek jeneng Mustafa Ruhin. Tapi kena kata sebagian min dzakarin wa untha lanang wedok lita'arafu saling mengenal meski dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kemenangan kita lewat mutah, kita lewat itu podo jalan. Jadi podo menang. Saya rumah itu repot. Kenapa? Dua ini cerita. Orang aku podo beli-beli aja ya sudah. Semari perkara, ada penerapan hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di jurul Quran, kon mengawal penerapan Nanti dari kalau orang Timur Tengah, saja dia sudah si Anda Sunni itu, sebenarnya itu si Al itu, ya mesti menarik itu, wah bonus mut'ah mesti nawa. Saya kalau cerita, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin, karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi blokot ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian mobil Islam itu pun menolak kewajiban hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan kejadian Indonesia itu sih, nah, sampai cerita ya gue, nonton Timur Tengah bersama. Kasus Ikhwanul Muslimin tentang Mesir, semuanya hukum Islam gak diterapkan kan mereka. Itu juga ekstremis di Afghanistan, ke Taliban, cara berpikir begitu.
Akhirnya memang peka betul, kalau sudah itu peka betul. Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh, yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Malah dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'abi ahaduma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama qala berarti mukhatabnya yang kafir kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, qailnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu nggak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan-rawan di paham ya. Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya di jeneng kan kalau sama di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, kita sebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan salafi, ya kita darahnya Islam salafi. Ya, kita dewi darahnya Islam sunni, rahmatullah, sunni Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dawuh Nabi, itu kalau dia yang kafir ya kita. Nah ini yang perlu sampai catat, fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anak kalau istatil umrikullah maku tali akadin guna anahu kafirun lam tutolah fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dari Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di akhir. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang ngomong ya paham ya betul. Tidak kok oleh akhiri ya kafir, faktor akhiri nopo aduh. Ini belum terang. Jadi nabi itu berat sekali karena ada hukuman, ada nopo. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang pun ikut masalah arti wa malam yakum bima anjalallahu oleh kaumul kafirun, humul fatikun, humul zalim. Artinya nyata. Wah sama udah itu selagi orang alim harus pulang. Kalau nyalin istiadat lah. Sementara maksudnya sementara, kalau nak tambah ngalir, teman-teman mengerti, nak pulau bener. Paham? Saya kira kalau nak ngalir mengerti, nak pulau bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngerti ayat itu gampang, itu sesuai ayat itu. Dewi pengiran kan, wa malam yakum bima anzalallah. Sopo sing orang hukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram, ya sudah kita tetap bilang haram. Mulai cara ahli sunnah, zina pokoknya cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik toh, tapi orang zina lah ajaran halal hukumnya kan. Kalau balik ini, uang atau zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah ajaran zina halal hukumnya kafir. Hukumnya apa? Ini lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklimu mahar rumah bil ijma, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing dina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing dina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum, tapi hukumnya masih. Paham? Ya, hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni betul anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah.
Wong saudara ini nak Ka'bah itu dibelajar muslimin. Nah contoh saya Indonesia itu, nak ngono tahu murtad kabeh, wong bingung mesti sholatnya mungkuri Ka'bah. Tapi kita harus ngomong, Ka'bah itu dibelajar muslim. Senajan kok hakikat kita kadang nggak sholat masuk Ka'bah. Misalnya sholat musafir, wajib masuk Ka'bah. Sholatnya orang bingung juga tidak masuk nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah, masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukumnya pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo kok dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukumnya kan kafir. Pak, ini yang sampai. Jadi lu ngeri nak merubah hukum, Pak. Lu ngeri nak merubah apa? Hukum. Jadi kemana nak ngapalin hukum biasa, tapi nak merubah hukum kan? Wong dawe pangeran ora wa malam yakum. Kecuali pangeran dawe wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kaum kafirun sing ra iso nglakoni hukume pangeran. Itu sunah jadi wis gampang. Dawe pangeran yakum yo yakum ora yakmal, lho. Bentakkan PD, selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi, itu paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu tak beda dengan hukum. Hukum itu kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar, tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang peka, tapi ini pula tindakan Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu nanti ya kangelan tenang. Ketika orang sudah mengalami itu benar. Ketika diwajibkan orang konten setengah zakat perkara sampai ketika Nabi karena wibawa masih jalan. Ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya ya telah asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang sang nopo. Lha itu maksud nopo? Hukman. Mulane yang dikir wali kita kata ahwa rumba zaman akan nopo minal di luar hukum pengekan itu kabeh menuruti hawa nafsu. Surah Ibrahim makiyatun illa alam tara ilal ladzina kadzabu al-ayat ikta minatani awar ta'um sunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nuri bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Allah a'lamu bimuradi bidzalik. Utai Allah langsung besok bimuradi kelan bertanya Allah bidzalika langsung Alif Lam Ra. Kitabun utawi Quran iki kitab. Al-Quran itu utawi Al-Quran itu kitabun itu kitab. Anjana kang corona itu bukan kitab ilegal dari sirah ya Muhammad wa Muhammad. Lintuk kerja supaya menolak sirah Muhammad anak yang menusuk. Buat Allah minat dulu mati saking piro-piro kedoliman, piro-piro kepertengahan. Ayat kufri tegese kepertengahannya kekafiran. Buat Allah ilang muri itu motor maring nur. Ayat iman itu isi iman. Binti rohim kelawan idine pengerane. Wong akeh utawa anak, amir robi dikse kelan perintahe pengerane anak. Wa idzalan binti batal min ilang nur saking jauh ilang nur. Maknane nur piye? Maknane ila siratil aziz yaitu tumeka maring dalane Allah kang agung. Torikil aziz tegese dalane pengeran kang agung al-ghalibi tegese kang menangan sing yang tidak terkalahkan al-hamid ingkang den puji al-mahmud tegese ingkang den puji. Allah itu pada Allah. Lapan Allah itu dari pelajar badal itu jadi badal. Aku bayar itu dari arah bayar. Bahwa mereka kalau badal kan arti lapan Allah itu sifat menjadi sifat. Warrohilah lapan Allah diwaca rofa. Diwaca rofa mustadar. Mesti lapan Allah jadi mustadar. Kobaru kamu teh kobar mustadar. Wa alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alladhi rumane datakan itu tetap terdiri dari ma wa fis samawati kan dari langit. Wa malah aku wajib artikan dalam dunia.
milkan amane kepemilikane wakon dengan penciptaane wa dan lam keperbudaane wa wa'ala ten roko wa kulit kafirina kedue wong kafir min ada bin saking siksa saking kang wong kafir rugi Allah tidak rupanya ngake yang sakit guna kamu untuk seneng sekolah guna nakter yang tahu nanti keseng kamu milik sekolah guna al-hayat terdunia yang penguripan dunia dingile alal akhirati ngalangno ing atase akhirat waya suduna lan padha ngalang-alangi sekolah guna anak ing musuh antar jililah langing dalan Allah jilid islami tegese agama Islam waya gunaha iwajah lan padha goleki sapa kufar atau goleki sapa naga ing sabilillah ai sabila jalan Allah digoleki iwasan ing unsur bengkoke ing unsur ora bener mau wajib lan tegese digawe bengkok agamane Allah direkayasa ben kesane bengkok ora kau mengkono-kono kabeh iki dolan ing dalam kesesatan terujin ingkang adoh aril haki saking barang wa ma kana orang sapa insun min rasulin saking rasul jiwa rasul sing yen ngantos Nabi Muhammad illa bilisani qaumi kecuali kelawan lesane kaum rasul limbaina wa ila sapa Allah lalu mari rasul liyu dimangun tegese supaya mahamna sapa Allah utawa limbaina supaya to dilato sapa rasul lalu mari anak liyu dimangun supaya to mahamna sapa rasul dumeng anak maring perkara akan diri Allah. Paling dulu mempunyai sama sopo Allah maning wong ya saudara sama sopo Allah iman. Wayat silang wujudna sopo Allah maning wong ya saudara sama sopo Allah iman. Wawati Allah wala diri dan sing aku tukang menangan simuki dalam kerajaan Allah. Al-Hakim terdapat bijak disukihin dalam tindak sampai Allah. Walau pengasalan teman-teman mulut sopan Musa Nabi Musa di ayatina kelawan golo piro-piro ayat kebesaran ingsun ayat ini teksingkan song waktu nalan ucap ingsun lagi maring Musa an-akrit koma an-dunia kelaruan akrit ngetokno siro koma kain tahun siro bani Israel yang tegesi bani Israel minal bilumati yang piro-piro kafiran ilmu kufri teksing kafiran ilang muli maring mulai imani tegesi iman wajib kirum lang ngelengno siro ing supati ayamillah lawan utawa wajib kirum lang ngelengno siro ing anak bi ayamillah lan piro-piro hari-harine pangeran niki maksudi nafsiri dini ami tegese lan piro-piro nikmate Allah inna fi dzalika tatane iku tetep ing dalam mengkono-kono kabeh inna fi dzalika tatane iku tetep ing dalam mengkono-mengkono peringatan la ayat yang dene kira-kira ayat jadi pertanda itu disobani kedua kira-kira sing akeh sabare ala taat ing atas taat syukurin nor akeh syukure ini ami mari kira-kira niki kula sangat sing nyangkut nopo tarkiyatun nafsi terusnya cara tiang-tiang ilmu hakikat julumat itu jauh julmin artinya kegelapan nopo gelap itu artinya tidak wujud ya. Gelap itu artinya tidak wujud nur itu artinya cahaya cahaya itu artinya wujud dapat yang lebih terang mengambil ilmu hakikat terus kalau menurut orang-orang yang sudah usul sudah mengatakan atau sudah sampai ke ilmu hakikat alam raya ini itu tidak ada pulau jenengan kabeh orang enggak ada maksud tidak ada yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala jadi wujud hakiki namun Allah Subhanahu wa ta'ala la ilaha illallah lah yang ada yang sekarang itu namanya hijab itu artinya ya hijab di pulau terang kenapa alam ini dianggap tidak ada itu logikanya ya ciri utama sesuatu yang punya eksistensi adalah misalnya bahak di nyawa saya bisa mengendalikan nyawa saya. Ternyata juga enggak. Saya juga enggak tahu kapan saya mati. Saya juga enggak ikut mengatur kenapa saya lahir tahun 70. Kemudian nasib saya kayak begini, saya bisa ngatur. Jadi pemilik kok nyatanya tidak bisa ngatur, tidak bisa ngomong. Begitu juga bumi itu adanya diciptakan Allah. Bumi sendiri tidak bisa mengatur wujudnya. Juga tidak bisa mengatur kapan hancurnya, kapan nasibnya gimana juga enggak. Ya kayak Jepang itu ya tidak tahu.
Ya sudah begitu. Karena alam raya ini tidak bisa mengatur dirinya sendiri, paham ya? Wujudnya dianggap orang wujud hati. Wong wujud kok iso ngatur wujudnya. Berarti wujudnya alam raya ini bergantung eksistensinya dan kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita diajarkan la ilaha illallah. Orang wujud hakiki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini kula maksud gak ada adat baru, anggap mawon karena saya menurut penanggalan ibu umur 40. Kalau penanggalan saya itu kelahiran tahun 70. Kalau beberapa kali mulai ngalim, mulai sakit ngaji itu merasa ibadah saya terbaik itu ketika baca tasbih. Ya kenapa ya? Karena saya ini termasuk orang cerdas. Orang cerdas itu mesti kritis. Orang kritis itu rawan murtad. Orang kritis rawan murtad. Tapi setelah saya pikir-pikir panjang, memang kritis itu kalau kalimat itu bagus. Yaitu misalnya kalimatnya terus ngakui subhanallah walhamdulillah. Misalnya begini, ini tadi kan saya kadang membuka masalah hukum. Kisos itu seakan-akan sadis karena orang dulu dibunuh. Kesannya syariat Islam kok sadis, masa hukuman kok dibunuh. Tapi andaikan kisos itu diterapkan betul, mungkin orang bunuh yang mikir tenang. Makanya kata Allah walakum fil qisasi justru nopo hayatun. Sebenarnya andaikan hukum kisos diterapkan, pasti ada kehidupan karena orang tidak berani tidaknya membunuh karena hukumannya pasti di. Namun orang membunuh gampang gara-gara kasus hakim sebelum disuruh jaga hakim alamatnya hampir kenal hakim disuap selesai. Soalnya polisi BAB ini diatur selesai. Jadi kalau gitu biang keroknya pembunuhan adalah karena tidak ada hukum nomor kisah. Begitu juga sekarang menyangkut zina, mau zina, sadising, dari zina dirajam amari mati. Lantaran itu diterapkan, itu paling sing mati mau pilih. Mereka itu dilihat diri dalam orang yang akal-akal. Paling tidak gini, andaikan didata dari Imam Ghazali, umpama didata mulai Kanjeng Nabi Muhammad sampai kiamat. Orang saling bunuh krono wedoan, sampai krono hukum kisos, tetap akeh wong saling bunuh krono wedoan. Sama. Ketika zina dibolehkan, orang saling berlomba-lomba masalah zina, juga tetap terjadi pembunuh. Misalnya andaikan ini saya tidak tahu persis, yang kita tahu bersama. Misalnya kasusnya kayak Antasari ada benar orang. Kalau itu betul kan kasusnya karena apa? Ada saling bunuh. Karena apa juga? Perempuan kan? Setidaknya berberita yang kawan. Ya. Jadi sebenarnya kalau hukum Islam kamu angen-angen itu semuanya positif. Cuma memang kalau diterapkan kesannya kan pisau itu langsung bunuh. Rajam itu membunuh siapa sama itu paham benar? Kalau itu kan pola sosial kan sama Pak. Sama. Andaikan maling benar diketok mungkin tidak banyak maling. Tapi gara-gara nggak ada ketentuan hukum Islam yang tegas, banyak maling sing semi penjahat yang untuk mendapatkannya sampai membunuh majikan. Nah ini contoh-contoh kecil. Paling tidak saat kita tidak bisa melakukan hukum Islam itu minimal jangan janggal. Minimal lalu apa? Janggal. Kalau janggal berarti sampean janggal kersane Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal tidak janggal. Kalau sampean belum bisa melakukan minimal tidak janggal, tidak proses. Misalnya ini pernah ditanya sama seorang mahasiswa Gus. Misalnya kode salah itu kan terlalu kode. Kalau kadang mau mitmai kiai sampai 15 tahun, mau tukang nyapu masjid. Kadang mereka dulu mau tukang nyapu masjid 15 tahun nanti mati. Mau tukang nyapu masjid, tukang ngerti jeding masjid. Itu kan pembodohan. Sama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ibu-ibu malah bila mau ngerti gelas, mesin jahit, kulkas. Itu kan dulu. Mau ngerti mesin kulkas, dan normal, mau kena juga WS, mau nawang, mau deker. Mesin bapak-bapak kan ngerti sepeda yang antik kan. Mobil itu jalan. Podolnya ya, tidak perlu. Podolnya larasi, bertahun-tahun nganti mati, mengganam ya isi-isi meja, kursi. Bertahun-tahun ibu-ibu rumah tangga ya isi-isi opor. Meja, kursi, gelas, mesin kan. Bapak-bapak isi-isi mobil punane dan sebagainya. Lumayan isi-isi masjid, orang prospek akhir-akhir. Paham ya? Cobalah sekarang kita berpikir secara rasional. Kalau tidak bisa terima konsep Tuhan, ya minimal jangan
wong sing janggal, wiridan bedak buetek nanti. Wong kok musik bedak. Sama. Kiai kok salam template piye to nang ora gawe untuk duit. Sapa itu? Wong lunting nek mati bareng mesti kita bayar. Asline ora usah bayar padha-padha nek. Kenapa yang kemaksiatan kowe ra jagal, asing taat kowe jagal malah elek. Sebetulnya pola dunia itu sama. Baru kalau tahu di kantor polisi nanginya dulunya tangan bener-bener nganggur sebagian gak bela sih. Nah aku nganggur dompet untuk duit, jenengan nganggur jono, nah pejabat nganggur SK. Hasilnya badut kabeh, ya badut kabeh, badut dunia pak ikut kabeh, badut. Misalnya kiai mimpin istighosah, nah masalah jangan salam saya, ya aneh, mimpin istighosah untuk apa dong nyanyi gue spontan hiburan, ya harus bayarin. Kenapa itu anda gak janggal? Naral tak kecelek, nari-nari di dewe, kitra-kitra di dewe, kok harus enggak? Jadi malah 5 juta. Ya ini apa nih salam janggal, orang aku saya lulus runtuh semua. Mulai tak bilang semua. Kenapa selalu yang pas baik kamu janggal, yang pas jelek anda enggak? Naral tak komentar di setan kan? Sama sebenarnya. Jadi saya ini berpikir. Lalu kalau rapat ingin aku suwe, orang minat suwe, boleh pokok terserah pengeran, aku dewi raro, diwujud mata aku lebih raro, juga mati lebih raro, jelas untuk kawalan pengeran, jadi mereka mati dia jelas itu mesti tor, jadi aku tak boleh Abdullah, menurut gambaran, aman. Mereka berlalu mikir tentang aja nih, jadi saya ini, semuanya kalau berharap. Saat ini kulon, saat ini mengerti ilmu hakikat. Cuma saya kan diterbit dari rumah sampean, sehingga saya syariat. Jadi kenakalan saya ini wajib. Jadi kalau untuk nakal supaya untuk menjaga nomor saya. Tapi nakal ulama jangan dipilih. Sebenarnya orang khawatir. Nakal ulama jangan dipilih. Tak nakal dulu, jadi orang nakal. Ini kalau cerita. Jadi memang hukum Islam, kalaupun sampai tidak menerima, minimal pakai perbandingan. Coba misalnya masalah kisos, perbandingan pembunuhan coba berapa di beberapa negara. Andai kan itu diterapkan, insya Allah tidak se ekstrim itu, kami tidak se ekstrim. Ya tidak begitu. Paham ya, terus kalau meneliti Quran mulai A sampai Z, memang domain yang nggak bisa dibuang itu hanya satu. Ini pun domain tentang Allah Subhanahu. Misalnya begini ini contoh, ini biar sampai tahu. Aku seribat makna domi risani, aku seribat dilani bil alai. Sebagian mereka kalau wiridan gini, jadi tidak muni Allah ya, tidak lain Allah yang tidak itu mewakili domi risani di ayat Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu domi risani, orang itu domi Allah. Sehingga kalau wiridan aja dan saya sebenarnya punya anak wiridan gitu, tapi ya tidak dijajahkan karena itu ya itu mau jadi waktu itu wujud malah karuan. Ciri utama kebenaran Quran itu sebetulnya di domain Allah itu saja. Sebagiannya adalah masalah sosial, masalah apa? Sosial atau masalah alam. Ini karena nanti saya semenjak hari ini mungkin sampai ke depan, sampai khatam juga bosan. Sebenarnya orang yang terus nongol payu borak terserah. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala min ba'di dhafin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan. Ini adegan dalam hukum sosial biasa kan kayak bodoh. Manusia itu ya dari kecil agak besar. Ketika umur 25 tahun kuat-kuatnya, setelah itu lemah lagi. Berarti lahir lemah, menguat, kemudian lemah. Ya sudah. Seakan-akan Quran itu ngomong sesuatu yang tidak penting. Ambil uang ya roh. Nah uang cilik lemah, pemuda kuat, kemudian setelah tua renta lemah. Kenapa Quran ini menjadi urgensi, menjadi tauhid? Karena Allah tidak membuang kata domir. Allah lah yang menciptakan kamu dari lemah. Allah lah juga menciptakan kamu dari lemah menjadi kuat. Allah juga lah yang menciptakan kamu dari kuat menjadi lemah. Lalu kalau begini kan natijahnya pasti tauhid dan akhirnya Quran itu hebat betul. Kalau semuanya faktor Allah berarti Allah saja yang menentukan. Biasa bisa saja uang wajah itu kuat tapi ratuan kuat. Misalnya orang terkenal berjibet, wajahnya muda terus kan sudah saja unsur ketuaan
dalam organnya sama Allah dibuang. Misalnya sampai tentang bukti yang nyata kan gitu. Banyak orang yang sudah umur 50 tahun, tapi perilakunya tetap kayak anak kecil. Berarti Allah mudah saja unsur gen yang menjadi dewasa dibuang. Kalau begitu tidak alami, tidak semua manusia pasti prosesnya begitu. Tetap terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga wujud kita. Ya coba wujud kita ini bersama ngaji tauhid kelas tinggi. Kalau bersama roji tetap wali. Jadi sama cek masia, kadang wali, kadang orang tenang. Tapi ini cukup ajarkan karena ini tauhid. Misalnya saya setelah wujud, setelah saya kuat ini ya. Saya ini kalau makan perasaan saya karena saya bisa makan. Kalau saya jalan perasaan saya ya karena saya bisa jalan. Kalau saya kemana-mana perasaan saya karena kehendak saya. Jadi makanya Mu'tazilah berpendapat manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri, bisa menentukan kehendaknya sendiri. Buktinya kalau mau berdiri dia bisa berdiri, kalau mau duduk ya bisa duduk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat manusia bisa menentukan kehendaknya sendiri. Tapi Mu'tazilah menjadi bodoh kalau ditanya gini, apa ada artis yang cantik ingin tua? Apa ada orang ingin bodoh? Artis semua ayu-ayu semua yang enggak itu dinoning kalau pengen tua atau bodoh? Bodoh kan? Faktanya tetap tua kan? Coba tetap mempunyai cokol, tetap tirut kan? Berarti yang terjadi di luar kehendak. Berarti dia tidak bisa kan menentukan kehendaknya sendiri. Umpama wong menentukan kehendaknya sendiri, artis ayu terus, sampean yo nom terus. Nyatanya manusia ya enggak. Sesuai yang tua, sopo sing pengen tua kan enggak ada kan? Makanya orang kalau nantang, kalau lah ingin untung mati minta, cuma nak ingin untung sosial. Nak panjang ke wong tertenang, pas nyawa untuk rombongan, cukup nak. Oh cukup mati ya kan? Nanti orang nanya musuh, kalau lah tidak kalau hotel, kolbu. Nak nyawa mesok tenggorokan, dia cukup nak aku itu. Kan tidak bisa. Mu'tazilah itu hanya cara berpikir, wong pengen mangan, pengen ngadeg, pengen lungguh-lungguh. Lalu itunya Mu'tazilah ini yang dikagumi di kampus, dianggap lebih intelek dibanding ahli sunnah wal jamaah. Kan mau bodoh nih. Mereka dosennya mau nyontok, bukti wong pengen ngadeg, pengen lungguh. Jajah lagi dicontok no. Wong pengen ratuan, nyatanya kok tetap tua. Ayo wong tinggi mungkin pesek, pengen mancung nganti ning salon, kok tetap pesek. Nah itu nonton no dewi, ambil yang bang. Mulai wonten cerita Imam Ahmad Sa'ari itu tokohnya Mu'tazilah, pinter. Niku dari ahli sunnah gara-gara dibujuk wae, bareng-bareng ini nikmati kuat. Wong lanang mesti karo itu bojone. Mas enak deh, kepengen, yo kepengen. Ayo nang mumpung enak, yo ora iso. Jare wong iso nonton karepe. Jadi ulama itu, ulama Mu'tazilah ngomong sing mahasiswa sing penggemar Mu'tazilah tak critani. Mu'tazilah itu ulama tahu kalah ning bab ranjang, Pak. Mikir, iya itu boleh wong nek nonton apa? Enak, Mas. Ya enak deh. Ya enak nah. Yo iso. Jadi pengen tapi apa? Dari wong nonton karepe. Iya, nah ngono ya bener ahli sunnah. Wong nek nonton karepe. Sebab itu di Quran menyangkut tidur itu termasuk ayatnya Allah wa min ayatihi manamukum billaili wan. Karena tidur itu misteri Tuhan. Kalau kamu ingin duduk, ingin berdiri, lalu pas turu, kok tangi karpe sok. Wong pas turu kira tekar. Kowe nak turu lho kok tangi sing karep sok. Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai masalah usulan ketika ada pangeran ya, Allah lah yang menciptakan kamu tidur. Wa huwa alladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Jadi Allah lah yang menciptakan kamu bisa gerak di waktu siang hari dan menciptakan tidur di waktu malam. Dan Allah pula yang membangunkan kamu dari tidur. Yo andai kan tidak ada kata Allah, kita akan menjadi ateistik. Itu berarti wong yo melek itu. Kene di ono domire Allah, ambil apa domire Allah. Tentu bila ono domire Allah. Lalu ini juga menyangkut tani sokong kubur. Kalau tidak bagi anak-anak. Umpama tani sokong kubur jemben umokal, lu umokal wujud yang tak iki. Dia lu umokal yang wujud kan? Misalnya saya ini kelahiran tahun 70.
Berarti tahun 40 ramo kamu jenis Gus Bahar. Umur selalu tahun 25 ya nggak ada. Apalagi tahun SM sebelum nopo. Loh kita ini kan pernah nggak ada sama sekali. Tahu-tahu ada. Dan kita percaya adanya kita percaya. Orang yang ini rasanya dijiwet agak ngipi. Loh, kita ini percaya wujud kita yang sekarang. Padahal wujud kita yang sekarang jauh lebih lokal ketimbang wujud kita yang nanti. Karena wujud kita yang nanti ada materinya yang kita sekarang ini. Jadi kalau nak percaya kebangkitan sumber, kudunya nak percaya wujud itu yang sekarang. Karena wujud yang sekarang lebih lokal karena tanpa materi. Bang, bolak-balik namun wujud kita di wujud nombor. Setelah kita mati nanti diwujudkan lagi juga. Justru menjadi rasional itu saat melibatkan Allah. Andai kan kita melibatkan diri kita sendiri, wong iso nampak karepku dhewe. Ada, sing kowe tahu karep wujud. Ya masa men ra ono lho karep wujud nomor kowe. Gue karena kita tidak tahu apa kan. Tahu-tahu dalam wujud mengklaim diri dua karep. Akhirnya jadi kasus kena hijab mungkin orang wali-wali kan ini dan bulat-balik di usahawana wali-wali itu tahu ini bodoh. Jadi tadi dilatih buat semacam begitu mau tahu itu harus benar faklah anak udah jadi tingkat ilmunya harus kuat bukan jumlahnya. Orang-orang Quran masalah wiridan tentang jumlah sehingga faklah bahwa kamu tahu itu ilmiah tahu apa anak udah ada itu. Cuma nanti ayat ini nggak boleh aku jumlahnya macam apa? Kalau kalau ilmiah orang jumlahnya orang ini malah kotor engkau lah. Jadi kalau orang meneliti Quran, jadi Quran itu intinya itu ya didomir Allah. Domir. Kalau tidak ada domir Allah, maka hukum Quran ya biasa saja ya tadi kalau orang tidur. Bangun tidur lagi, bangun lagi, betul kabeh. Jadi intinya domir ya di Allah. Makanya domir itu berulang-ulang. Domir itu apa? Meskipun pada sesuatu yang sudah rutin. Ya, nggak coba Allah lagi kalau aku mungkin cuma jalan bagi dosen kuatan, cuma jalan bagi kuatin berkor. Masih pakai domir lagi. Ya suku maya. Allah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wawal alimul fakir, ya sudah, semuanya pakai domir. Dan makanya kalau itu yakin bahwa wiridan terbaik bagi umat Rasulullah itu tetap wiridan tasbih. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya ketika ada Nabi, Subhanallah, alhamdulillah, tamlah ulmizan, wa tamlah umay benas sama iwal arti. Semoga ilahi duwi, kok kata Subhanallah, alhamdulillah. Lihat ini istighfar ya apa tapi kadang sembuh berapa kali. Maksudnya sampai nak istighfar di sebuah dosanya sembuh suara. Dari mengalami tidak. Jadi pikirannya mesum atau pikirannya nopo. Mulane kalau milih wiridan subhanallah. Nek suwarga ora istighfar, sing ora pada tasbih. Mulane dakwah rupiah subhanallah wa taqiyatu rupiah salah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi berani suwarga wiridan itu subhanallah. Kuning dunia itu subhanallah, ning swarga iki napa? Subhanallah. Tetap sing lakon pengira. Karena hukum sosial atau hukum kultur itu iso diubah-ubah. Kalau bolak-balik matur. Hukum fikih itu umpama ra kadung ono, kadang yo keliru. Jadi misalnya aurat iku mabit nasuro kan. Wong wedok ora oleh delok kudune, ora oleh delok payudane. Mari wong sahabat. Sakjane hukum dasar tauhid yo ora ngono iku. Wong sahabat itu berbeda cetak Allah dua sahabat. Orang mesti roh susu roh kuku. Nah, saya kira roh susu kuku dalam Afrika orang Melayu. Kalau begitu berarti awalnya memang Allah bikin gen. Antara awal amar. Makanya Allah itu bangga. Dari desain awal, memang genetik orang Indonesia didesain nafsunya itu nggak tertarik orang. Mereka tak mau dunia ke Afrika mesti kejar ngomong berwiting, mengirim kuasa. Orang tercantik di Afrika diperkosa tak pemuda jadi sampai tiga tahun malah ngambil nah ngono Indonesia macam resmi juga pak untuk Afrika udah sampai nilai sahabat ini jadi sahabat tinggi juga berarti kan ada jaminan kalau buka aurat marah ya karena ini Allah karena yang mendesain kita semuanya Allah tidak aturan-aturan diciptakan manusia. Wah, kalau perasaan orang
Wong Arab nak rokok itu jijik. Mereka jaga pulau, lalu marah namanya Kiai Jawa, Kiai Pasek, mereka mangan pulau. Ya Jawa tak pulau, Kiai panangannya nopo pulau. Kalau sering Kiai ini bisa mangan nopo pulau. Jadi jual nggak cara orang Arab nopo. Jangan. Begitu juga perasaan-perasaan kita tentang hukum-hukum orang. Di orang Arab itu juga nggak mau Afrika, nanti selingkuh juga jadi kalau sampai untuk berita orang Irian Jaya sing nganggo kota kita napa nganggo kota ikan terus diperkosa sampai ya karena Tuhan itu awalan apa mulai dari ilmu hakikat kalau orangnya menusuk itu orang batin cara hakikat orang batin sing batin irono didesain nganggo buktinya kalau kita bukan manangan itu karang kalau kita berarti desain irungi kita desain nambah betong tentang manusia cici saya manusia cici ya sok saja ketika itu jadi daging kita artinya ya mangan betong brokoli mau materi ini daging kita sama mangan kotoran manusia ya bareng dia kali pengiran jadi daging kita cek gampang akal-akalan apa? Masa pengeran lu nak jauh kan gampang aja. Gambarnya rupen miseng, termangan iwak keteng, iwak lele, dan itu dimangan naik rupen miseng menang. Jadi Tuhan lebih cerdas untuk mendahulukan apa? Jadi rasa apa-apa, pengeran ngakali rupen, jadi kalau rupen ngaku pinter dari pengeran pinter apa? Cici, ambil lain dewe dipangan lele kok lele ini mana jadi pengira hanya manusia warna agunsan dulu jauh dari sini manusia tetap pintu tetap nopo sama mau maksiat di pintu gawe orang renang bayangannya waktu itu ayu-ayu sempat kantor mandi tapi ini semdelok wah itu pokoknya mati set karena nak banget lagi lah yang ngapain saya oke dia yang udah kolam renang dan kudu kabar nomor konsumen dan saya ini berdaya mau ngomong nakal dan gonggol mewah orang tujuan orang lanang yang duduk peot sampai tujuan milih diesel kalau milih yang duduk orang tujuan akibat yang gonggol apa kok kalau duduk mewah nanti mau akhirnya kolam itu kabar kok repot apa jadi sebenarnya semua pilihan manusia punya kenai mulai hakikat nak ngaji itu berapa di mana? Tunggu kali boleh apa? Nunggu mungkin aja orang apa? Repot. Lalu hakikat itu mulai sekarang itu tak tarik. Waktu kemarin malam hakikat arah mangkok, malah berusaha apa? Sampai yang niat tarik apa aja berusaha mau orang. Sebab itu kalau meneliti semua langkah Quran yang tentang sosial biasa sekalipun itu mesti domine Allah. Termasuk barang paling ekstrim mau busuar atau ngamalin manusia tapi krono padole Allah mana wonten cerita wonten tiang soleh mulai bayi nganti tua hasil kira-kira umure 80 tahun ambil pengiran tidak cung ini suatu dari suatu takut itu pengiran kau tidak mau busuar di pulau atau di pirata maksiat ya waktu mau busuar berarti busuar krono apa di krono pulau atau maksiat ya ini suatu orang amal. Tapi orang amal dia gusti. Ya ini suatu orang tahu. Orang amal orang. Itu apa mau? Semuanya bodoh. Pertama Mu'tazilah protes. Merdu suatu untuk orang amal. Berkok gak adil dong ngamal kangelan orang tua upah. Nah jadi misalnya pertanyaannya nak ngalam orang tahun keluarganya berapa? Orang tahun kan? Mikir. Jadi banyak yang ulama Mu'tazilah sudah mencabut pendapat itu dengan suatu padole. Tapi ironisnya di kampus-kampus itu yang dianggap cerdas itu yang Mu'tazilah. Mereka dilarang wakil tokoh sunni di kampus bagian goblok, wakil Mu'tazilah bagian cinta. Lalu ngalir kasus itu orang pasti gelem jadi wong kampus. Ya repot. Jadi banyak orang ini. Wong ngalir kasus itu orang kecenderungannya terus kumpul wong yang beda anak cinta. Ya karena mengakhiri orang mengingatkan itu. Jadi sebetulnya kata Allah itu kunci. Andai kan di surga itu karena amal manusia, berarti kan tidak ada kata Allah. Itu nanti ujung-ujungnya amal manusia hanya itu 80 tahun. Berarti nanti suatu orang amal durasinya hanya 80. Saya enak mau nakal. Ngomong
Maka ini nanti mati. Berarti nerakane ya. Ya orang tahu. Mulane dari ahli sunnah itu pada aneh. Faqih musik napa bimak bil fadli wa yu'adzim fa bimak bil adli. Kuwi nek ditelokno swarga ya warga rahmate pangeran. Dilebokno neraka ya ora adile pangeran. Adile itu ya apa-apa. Ora apa maksudnya kuwi. Mlebu swarga krana fadle Allah, nak mlebu neraka krana adile Allah. Ahli sunnah itu ngomong ora paham nek ada orang, mulane ahli sunnah ana ora paham. Cuma orang keliru-keliru lah, keliru-keliru lah. Nah, itu nyebut Allah itu bener, timbang gak nyebut Allah. Jadi artinya kan, mlebu swarga karena rahmati Allah, mlebu neraka karena adili Allah. Ya orang paham, pasti itu padha ora paham ya, Pak. Maksudnya dia ya ora paham. Cuma lu mesti keliru, apa muni mlebu neraka karena ini maksiat. Mereka mesti bantahnya nak karena maksiat, nah maksiatnya orang keluar tahu. Kudu nerakane mau. Akhirnya waktu alhamdulillah pokoknya kabeh kersane. Makanya tak pernah ditanya, Gus, bagaimana Anda menanggapi buku menakar keabadian surga dan neraka? Itu udah perlu. Ya aku orang seneng nak suatu rokok gak abadi. Tapi aku senang pengiran, aku tidak senang pengiran itu bisa ini oleh tengah abadi. Mau tengah abadi Allah tak wae ini aja kalau apa? Memang surga dan neraka itu tidak ada orang mukmin seluruh dunia yang ini surga dan neraka abadi atas nama dengan surga dan neraka itu sendiri. Neraka dan surga itu abadi karena Allah menghendaki keabadian surga dan neraka. Berarti yang abadi adalah kehendak Allah mengabadikan surga dan neraka. Bukan sistem surga dan neraka itu sendiri yang punya zat-zat untuk abadi. Nah, aku meyakini mau kafir. Paham ya? Jadi surga neraka sendiri itu ya makhluk, tidak punya sifat abadi. Dia abadi karena didesain abadi. Berarti yang abadi adalah iradatullah, kehendak Allah tentang surga dan neraka. Bukan neraka dan surga itu sendiri tidak abadi. Orang yang kurang ajar, suatu yang bingung. Mungkin orang itu keadaan, dan dengan hadis itu kan tak ada sinar wajahnya. Suatu dan rokok tukaran, ini hadis itu kan dari rokok, suatu. Semua buku itu gembel-gembel. Semua buku itu ngayu-ayu juga. Jadi enak. Mengenai rokok bisa direwari tertarik. Senang aja jadi tambah ini. Terus juga ibu ngayu-ayu dan masjid dengan rokok menjual. Konten mari diturun. Perkara ada orang ayu. Mengayu suka pun di duit. Rokok tunggu dikirim. Rokok suatu pernah nih. Gusti motor semua juga orang LL. Gusti semua pun rokok orang ayu. Dari pengiran jadi. Wong ayu rokok dari LL. Nah wong LL itu suatu jadi ayu. Sesuatu ingin pun nonton. Ya sudah begitu cerita. Buat ini kalau begitu intinya nanti ya subhanallah walhamdulillah. Makanya tentang surga dan neraka kata Allah ya khalidina fiha ma damat samawati wal ardi. Masih ada istisna illa ma syaa. Jadi surga dan neraka itu abadi, dia ada abadi masa. Jadi yang abadi itu kehendak Tuhan. Bukan sistem surga dan neraka punya ketahanan untuk abadi. Surga dan neraka sebagai materi juga tidak abadi. Cuma karena Allah menghendaki abadi, dia menjadi abadi. Paham ya? Mulanya wonten ulama sing nakal. Boten yo kena ora kena tapi ulama. Manut ulama kadang berlebihan sing tukang marang fisik gitu kan. Quran kabeh dikumpulno ning Fatihah. Mulane Fatihah derene umul kitab, induk daripada nopo? Fatihah kamu hitung ayat. Jadi Quran 30 juz maknanya disarikan di Fatihah disarikan di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu harus cilik, ini saya tidak terima. Bismillah itu tidak tok. Labak ini titik tok. Lah titik untuk pasti wujud. Titik dari wujud. Jadi bak tingkatan bi kana makana wa bi yakunu ma'yakun. Sebab saya Allah yang ada menjadi ada dan yang akan ada menjadi akan ada. Itu hasil. Intinya Quran itu sitok, tauhid ya, dari sisi mau titik, tauhid ya. Ya, lalu ada cerita, tinggalin tentang daerah Pulau tentang tiang yang nulis Istanbul Quran cowili di dua orang kena. Nah, itu langsung tukang simak, kalau aku gak ada uang, mereka pelatih putus.
Kalau anak kiai, punya kiai, jadi gitu ya, pakai nanti. Terus itu barang penting bukan kok. Jangan mus tampil terus nengati kan. Orang ngaji Quran dengan nyimpen apa? Mentang-mentang sudah ada ngapal Quran tuh apa? Kemudian tenang lagi ini tenang untuk duit. Sentuhku ya betul, belum ngaji duit kok. Modal apa? Tuh, mana tuh kayak masalah itu gara-gara tadi ini. Itu bahasa ini cerita, kemudian tenang. Dia itu waktu itu kan nulis sampai suatu saat dia itu kan nak orang itu kan sering diundang tahlilan, diundang apa? Hasil itu orang yang suka wasiat nak mati jumlah ini itu bahasa begini. Beberapa orang kiai ordernya atas baru tahlilan kadang mekanik kita anak mau kawin mau mati buat orang kiai itu. Hasil dia ketemu. Lah mau jumlah cukup. Sing rumah berumah, seperti sebelah sapi, mau belajar macamnya cukup ni, urusan keluarga. Hasil keluarga itu berumah, itu kok mau sapi, macam-macam, mau terima dari lewat bisa, nama? Semua orang rokin dari lewat cukup. Tenang, wes. Para baca ini perlu digerungi, wes kandani keluarga ini kan jumlah 1 menit. Semua orang boleh 1 tok, konimbang. Nah, suatu top dicuangkan. Timbangannya yang buat foto orang buat tahu. Suatu ini dicuangkan. Sebentar ini, sing kita paham kan. Pertama di tempat pistol jumlah. Pistol dengan bar. Pistol berapa? Diskut tahu foto sapi. Ada cerita wali-wali kan ganti terus bapak itu banggalan ya. Nonton kartu wasiat. Aku nak mati tinggal sini butuh bapak. Bapak kalau ngalim mesti nakalan. Mengalim juga orang nakalan ya, tapi nakalan itu mengalim. Seorang gelalan kaji itu waktu kalau takdir kematian akeh, jadi pokok. Bukan jangan berpenalti. Ya dia aku toko dia boleh ini dia letak malaikat menilai rombongan di bakal itu, ngerti ketuaan itu mana cukup. Tiap rumpun daripada marah buka orang buka yang orang ketuaan apa? Dia pokoknya nak takut malaikat, mending ngenteni ketuaan ya rombongan di bakal ngenteni apa? Bisa menentukan dengan rombongan itu bang ngenteni ketuaan. Padahal maksudnya bakal itu nakalan, kalau nanti nerang sedikit pas ngaji sore. Semua ulama itu kalau nggak mau matur balik. Saya itu punya sulaman manusia itu dipakai semua ulama. Itu karena ada kata-kata Allahumma hakikni binasab al-hikni binasabin wa hakikni bihasabin. Ya Allah, nasab saya ini supaya intisab sama nasabnya kaji Nabi Muhammad SAW. Sehingga kasus pulau dengan NO malaikat berapa? Muhammadiyah berapa? LDI murni berapa? Malaikat berapa? Malaikat itu disungkani dengan Arab namun jenisnya kaji Nabi Muhammad SAW. Berarti sebagian sholawat, ya Allah, nasab saya sampai dapatkan semua, identitas saya dapat semua, kecuali satu identitas itu umat Muhammad SAW. Malaikat produksi. Kucoko, malaikat Nabi Muhammad. Mikir, ngadepi Nabi Muhammad Nabi. Mereka mesti pikirannya malaikat ngadepi Nabi Muhammad. Makanya talqin yang intimidasi malaikat. Nah, kok ibarat sopok. Penjawab Nabi itu pula bodohnya. Bapak Karmen kapan apa jawab? Lalu kalau berapa nih cerita, mungkin bisa pulang lah, pulang dulu mati kok. Jadi bermana kita tusuk dan siksa malaikat Nabi. Atau kan tusuk di mana? Ambil uang kau warai kau ngaku bapaknya Nabi itu gimana? Mungkin intinya mana nih ngoten? Tapi itu karena terang emang terus lah. Saya tak bodohnya orang tahu dulu ya. Jadi nama yang ditulis teng Arab ini manusia namun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya takoi malaikat Nabi nama. Jenenge sapa Abdullah Allah. Kalau ini sapa kanjeng Nabi Muhammad, bapak sapa Nabi Ibrahim, meriang malaikat itu ngaji. Kemudian Nabi kita diajari begitu. Quran sendiri kalau menamakan kita yang milan abikum Ibrahim. Bahwa agama ini milik bapak kita. Ini pun apa? Ibrahim. Jadi kalau sampai pakai nasab-nasab dunia, ormas-ormas dunia itu enggak ada. Nanti hanya pakai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sami dalam cerita-cerita mungkin kitab-kitab ketika Nabi Adam diusir pengiran. Jadi dia ada istighfar yang ramandi. Sesuai barang benar ramandi kelengahan. Barang kelengahan
Biasanya kan ngerti teng aras semua atau tulisan Muhammad. Allah la ilaha illallah Muhammadur. Ini ditulis teng Qawaimul Arsy, termasuk teng sapa gulune aras. Baliknya istighfar modelnya. Ya Allah, bismi habibika Muhammad ighfir. Atas nama Nabi dengan Muhammad kula dengan sepuluh dari pengiran. Tapi kok pinter nganggo nama rekal. Ya wis atas nama Muhammad muncul ben lagi lewat kowe tak sepuro. Makanya itu cerita-cerita tawasul asal usulnya begini. Jadi tawasul itu bukan masalah syirik atau tidak rasional bukan. Lebih tidak rasional artinya nggak bakal dewi itu nggak populer. Orang malaikat kenal. Paham ya? Ini kamu tuh malah kenal malaikat atau kuliah. Gak iso dengan malaikat. Wong di bangsa Indonesia, kawasan Asia Tenggara, mana awalan malah. Pak, ini tentang kertas. Jadi ilmu-ilmunya orang hakikat itu cara berpikir itu tentang domirus syar'i. Sementara ilmu-ilmunya orang boleh cara berpikir mulai manusianya ini. Berhubung kita punya karot, seakan-akan kita menentukan karot kita penuh. Mulai pulau itu pas umur 60 tahun itu pulau fotokopi diantar. Jadi nanti mulai sekarang di akhir ngaji ini dibaca untuk suatu saat sampai hafal. Terus nanti saya tutup al-hadis an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain saya umurnya juga 40 tahun, saya itu merasa beberapa kali istiqomah. Memang zaman akhir itu wiridan paling mati nanti itu akhirat namun semua orang dulu. Nah sampai istighfar rasa tawarai bisa diri. Malah pikirannya sampai harus pinter sama lo. Kamu ini rapi pinter biasa tuh so kira film lo istighfar. Jadi subhanallah ini penting sekali karena bahkan kesalahannya malaikat itu karena macamnya subhanallah keliru. Dengan kalau bolak-balik cerita, malaikat itu mengklaim dirinya mau tasbih, tapi keliru. Ini rumah tenang secara ini ngaji di rumah lain. Ketika Allah mengangkat Nabi Adam jadi khalifah, ya, ini pun malaikat protes. Mereka Adam dianggap manusia yang berpotensi merusak bumi. Jika malaikat atas kalutia, main spiritual, wajib ikut. Masa manusia yang berpotensi mengalirkan darah untuk angkat jadi khalifah. Wanah nurusak dibuki hamdi kawan nukat. Padahal kita ini sering baca tasbih. Wanah ini kalau ulama hakikat tahu. Salahnya malaikat itu karena ketika baca tasbih masih kata wanah kita. Tahu ya Pak Biro? Ada kata apa? Kita. Mana nih subhanallah kan maha suci Allah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah. Termasuk maha suci dari kemungkinan salah mengambil keputusan. Lah malaikat itu lucu. Ya Allah, engkau maha suci. Wong muni Allah maha suci tapi dia janggal. Tapi yang bener aja. Buat jangan cek lagi mutus Adam jadi nopo. Jangan-jangan keputusan Anda salah. Wong muni maha suci kok diasumsikan bisa salah. Lo nak malaikat mesti yakin Allah maha suci ya maha suci dari kesalahan, maha suci dari ketidakbijakan, maha suci dari semua perilakunya salah. Malaikat dari Allah maha suci tapi berpotensi salah. Itu zaman ngangkat Adam dari nopo. Lalu pengiran gak terima, aku itu mau tasbih, boleh keliru. Sebab itu kata ulama hakikat, semua wiridan yang benar itu mutakalimnya dibuang. Ini sama kuliah ilmu kelas tinggi. Mutakalimnya dibuang. Jadi misalnya gini, subhanallah itu tidak ada kata saya membaca tasbih ya Allah, saya membaca alhamdulillah. Karena kata saya ini malah rawan salah, karena nanti sesuai asumsi yang sampai bayangkan. Cara bahasa intelektualnya ngambil subjektivitas, paham ya? Nggak oke. Misalnya orang muni, menurut saya anak itu cantik. Kita kayak elek, cuma aku tetap sing temper, meripatan sing gak bener, wong elek barang ini. Berarti menurut saya anak itu cantik subjektif. Tapi nak aku muni dia cantik, berarti kalau ukuran universal. Siapa saja akan bilang dia apa? Makanya semua wiridan itu kata mutakalimnya dibuang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Andai kan ada kata saya, itu saya yang dengan asumsi sampai sendiri dan itu rawan salah. Karena sepihak bisa subjektif. Paham ini?
Makanya semua wiridan itu dibuang kata saya. Lah malaikat masih pakai wanahnu, pakai apa? Wanah. Makanya dari yang tak tahu ini rumah karena ini awal saya menjelaskan, setelah ini ngaji kajian banyak saya jelaskan. Kalau menurut orang ilmu hakikat, bilang gini itu salah. Amil tu lillahi ta'ala, amil tu, aku ngelakoni ini karena Allah. Saya melakukan kebaikan ini karena Allah. Itu orang hakikat salah. Karena kamu bilang saya, berarti ada rivalitas. Saya punya andil amal, Allah punya andil ganjar. Berarti ada saya yang tukang amal, Allah tukang ganjar. Jadi gue gawe rivalitas di pengiran. Wujud menjemput itu, amal menjemput itu. Terus Allah dia tugas tukang ganjar memberi pada. Sebenarnya apa-apa. Pokoknya aku nggak mau ngamal, roh, pokoknya sholat. Mengenai sholat kafe, roh dengan alat alhamdulillah jangan suci. Untuk pas sujud, subhanallah, Allah pengiranku mau berlubur. Nggak ada di sholat ajaran. Ya Allah, menurut saya engkau luhur. Ya Allah, menurut saya engkau tinggi. Karena menurut saya ini malah rawan Allah. Rawan Allah. Bang, ini kita ngerti. Makanya pertama wong masuk Islam kon muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ketika wiridan rutin ada buku dibuang. Ada buku apa? Dibuang. Makanya tomato itu orang ijazah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah langsung napa? Niki pertama ngertos. Tetap kulon kepinginnya hubungan saya dan jenengan sampai nanti dan akhirat itu kenangannya ya tidak hanya ngaji Quran sama belajar membaca bahwa tasbih sing sanadnya mutafsir ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena wiridan itu saya kopi dari Muslim dan itu asal kutub baca Quran. Jadi kalau keyakinannya orang Islam seluruh dunia kita paling suci setelah Quran itu Bukhari Muslim. Apalagi itu wiridan yang diajarkan untuk istrinya Rasulullah. Untuk istri yang kita, jadi tidak modifikasinya ulama. Jadi sebenarnya dalam tradisi Sunni itu banyak wiridan-wiridan yang diciptakan oleh ulama. Meskipun itu ya dari Rasulullah, tapi sudah dimodifikasi. Tapi yang saya tulis itu tidak modifikasi, masih orisinil. Yang jelas sudah saya jelaskan, mutakalif itu buang ya, sama kalau katanya. Semua kata-kata kalimat thayyibah itu mutakalif nomor dibunuh. Karena mutakalin inilah yang rawan subjek subjek. Jadi beda misalkan mengatakan saya makan nasi ini dan nasi ini enak, itu bisa subjektif. Tapi kalau kata itu nasi bermanfaat, itu kata-kata yang dulu. Jadi makanya wiridan langsung subhanallah walhamdulillah. Tidak ada kata saya meninggikan Tuhan, saya memuji Tuhan. Karena kalau kata saya meninggikan Tuhan, orang Indonesia ini tidak nanti piye, malah terbang. Paham ya? Jadi ini sir ini kena apa wiridan dalam Islam semua mutakallim dibunuh. Wah jadi kalau mulai saat ini terus nanti saya tutup al-Fatih dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baca 7 kali terus ya mungkin ya pikiran dulu bisa dikatakan semua uang terus mesti mati ya. Kalau mati kapan joran roh, tapi yang jelas ini kenangan-kenangan apa bahwa hidup itu ilah dan mensucikan Tuhan itu inti dari Allah. Karena kalau Quran itu tidak kamu logika dengan subhanallah pakai analisisnya Mu'tazilah apa malah rubah. Iya tuh, maksiat orang marin rokok, orang amal sholat orang marin suwargo itu iya. Tapi kita akan janggal terus. Padahal kita jelaskan masuk akal. Kalau di surga karena amal, kalau amal kamu 80 tahun berarti di surga hanya. Kalau maksiat 20 tahun berarti di nerakane. Padahal jelas-jelas Quran rangkul mengenai suwargo ya Allah gila-gila. Yang rokok juga polidina, dia yang tidak ada masalah. Berarti lebih mudah mengatakan uang itu aturan lebih suwargo ya Allah adile Allah. Uang itu maksiat Allah lebih rokok Allah adile. Ya sama sama lah maksudnya Allah iya. Manusia orang maksudnya Allah yang apa-apa kalau manusia itu. Kalau ini kok orang maksudnya Allah apa? Orang jadi pengiran, orang maksudnya apa? Kamu itu siapa? Kalau tanya-tanya maksudnya, tidak harus kita pikir dia jelas.
Justru kowe sing mikir mari ulang awal kejanggalan kok kowe kok. Malah aku bocah bantu ngilangi janggal, sing janggal kowe. Dadi awal ra jelas yo kowe dhewe, ora aku. Aku wis paham Allah kuwasa ben tak karepe dhewe kuwasa ning donya. Sing ora paham ra kowe. Malah ngajak aku ngajak hasil. Mana bantah-bantah untuk ngomongin, tapi ini menjadi tidak jelas. Aturan Islam menjadi, nah ya sing ngomong darah tidak jelas itu, kowe pikir dhewe. Marah jelas orang mau terkontrol, aku nanti kok yo racun. Kadang kita ini terjebak sama orang-orang kritis, sehingga ketidakjelasan mereka menarik kita sudah jelas. Kita ini sudah jelas dampak Allah yang baik, kegiatannya mau nakbe, mau nakme jelas, kenapa? Tidak kritis-kritisan model filsafat. Udah jadi bingung baca-baca uang. Paham? Mulai. Jadi mulai sekarang sampai nanti lari jadi mimpin kakak.